Jadi dengan ngomong boleh, kalau tidak pindah tempat atau pindah di tempat yang lain. Nah, sini tadi salat Jumatnya udah salah salaman, pindah ke sana, silakan. Mundur ke belakang boleh, yang penting bergeser. Nah, saya kalau seandainya untuk salat salat sunnah tak memungkinkan lagi, udah di mihrab, makmum ni penuh, tinggal geser ya sedikit nih, geser ke kiri sedikit, pindah dah tu. Yang penting jangan sama ke tempat sujudnya. Jangan sampai tempat sujudnya sama dengan salat yang pertama tadi. Minimal pindah sedikit, geser. Nah, ya, Muawiyah juga pernah ditanya, apa sih hikmahnya Nabi nyuruh begitu? Nah, pindah tempat itu surah Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu nanti, hari kiamat, bumi ini, lantai ini menceritakan perihal dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat Jumat. Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dari Sa'ib bin Yazid Allah redha kepadanya, anna Muawiyah qala lahu. Nah, sesungguhnya Muawiyah berkata kepadanya. Nah, jadi Muawiyah berbicara dengan Sa'ib bin Yazid. Apa kata Muawiyah kepada beliau? Idza shallaital jum'ata, apabila engkau salat Jumat atau selesai salat Jumat, fala tasilha bisalatin, janganlah kau sambung dengan salat, artinya salat yang lain. Habis salat Jumat jangan sambung dengan salat sunnah yang lain. Hatta natakallama aw takhruja, sehingga engkau berbicara atau engkau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami yang demikian itu. Alla tusila salatan bisalatin, untuk tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain. Hatta natakallama aw takhruja, sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Rawahu Muslim, itu hadis Imam Muslim. Dalam hadis ini ada kalimat ya, fala tasilha, ya, jika engkau salat Jumat jangan kau sambungkan dengan salat yang lain, artinya diwasalkan, dikaitkan dengan salat yang lain. Nah, di sini menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan haram, tapi yang mengatakan haram sedikit. Ya, yang mengatakan haram sedikit, yang mengatakan makruh itu yang terbanyak. Artinya apa? Salat Jumat udah selesai, salat sunnahnya jangan di situ, pindah. Nah, atau ngomong dengan orang, oh padat nih tempat nih, tak memungkinkan lagi untuk pindah, minimal ngomong sama orang sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau juga keluar masjid, berarti salatnya di mana tuh? Nah, di rumah. Keluar dari masjid, salatnya di rumah. Jadi salat itu sunnah dipisahkan. Ya, sunnah dipisahkan, itu maksudnya. Nah, dari hadis ini jelas bahwasanya Nabi SAW khawatir terhadap orang awam. Orang awam ini kan kadang-kadang dia bingung, ya, tentang jalur-jalur yang benar. Mana yang dimaksud Nabi yang benar ini? Sehingga mereka menyangka salat sunnah itu salat fardu. Seandainya salat Jumat di situ, selesai salat Jumat sambung lagi salat sunnah ba'diyah. Kalau orang awam tak mengerti, berarti salatnya 4 rakaat. Padahal bukan, 2 rakaat Jumat, setelah itu ba'diyah. Makanya sunnah dipisahkan. Awal-awal Islam kan bingung.
Habis salat lagi. Berarti sambung nih. Bukan, dipisahkan. Salat Jumat tu rawan. Kenapa? 2 rakaat. Orang yang ke salat sunnah. Ya, maka dipisahkanlah begitu. Nah, jadi ini demi untuk menyelamatkan pemahaman-pemahaman yang takut orang awam salah paham. Maka ditetapkanlah sesuatu itu dalam ibadah untuk menjaga jangan sampai bingung, ada duga-dugaan, ada keraguan. Maka di sini dilarang oleh Nabi SAW menyambung salat fardu dengan salat sunnah. Nah, ya supaya apa? Nah, jadi dia anjurkan nih, imam, terutama imam ya Jumat. Imam walaupun udah wirid, udah apa selesai, apa udah selesai doa dan sebagainya, ba'diyahnya jangan di mihrab lagi, pindahlah untuk imam tuh. Ya, supaya pindah. Kalau Nabi SAW pindahnya di mana? Di rumah. Nabi masuk ke masjid salat fardu, selesai salat fardu, ba'diyahnya di rumah. Nah, ini yang bercerita ni Muawiyah, karena Muawiyah ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat ya. Nah, bagi imam sunnah tahwil. Tahwil apa? Memindahkan diri dari tempat salat fardu kepada salat sunnah. Ya. Baik di tempat itu di masjid, di mihrab di sini imam, kemudian pindah ke belakang, atau mihrabnya luas, ambil sebelah kiri atau sebelah kanan. Kan ada mihrabnya luas. Ini mihrabnya pas-pas nih. Jadi kita pakai cuma satu tempat ni. Kalau dia luas, setelah salat fardu di sini, pindah sebelah kiri sini, boleh. Salat sunnahnya. Atau di ruangan sebelah. Oh, sini longgar, mundur ke belakang. Yang penting pindah. Ya, sunnahnya pindah. Nah, namun yang terbaik, ya, yang terbaik yantaqilu fi baitihi. Ya, pindah ke rumah. Maka kemarin kita bahas kan, ba'diyah Jumat berapa rakaat? Berapa? 4. 2 rakaat di sini, 2 rakaat rumah. Supaya di rumah dapat berkah. Dan juga memisahkan. Jadi dari sunnah ke sunnah pun dipisahkan. Nah, itu sunnah. Ya, saya ulangi lagi. Yang salat Jumat ni ya, di masjid umpamanya makmum di sini. Selesai salat Jumat, salaman, pindah ke kanan, silakan. Kemudian pindah ke rumah. Ya. Au fi makanin akhar, atau pindah kepada tempat yang lain. Terserahlah, geser sikit boleh ke kanan, belakang pun boleh, maju ke depan pun silakan. Jadi dari hasil hadis ini timbullah hukum fikihnya. Apa hukum fikihnya itu? Disunnahkan memisahkan salat sunnah dari salat fardu. Pertama, bil kalam, dengan ngomong boleh. Ngomong ya. Ini tempat ni press sudah. Tak bisa pindah lagi dah. Mau ba'diyah pun penuh full betul. Gimana nih? Maju ke depan salat. Habis salat fardu, mau salat ba'diyah, tidak bisa bergeser ke kiri, tak bisa geser ke kanan, apalagi ke belakang masih ada orang. Kalau begitu, pisahkannya, ngomong. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama kawan sebelah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat. Diri lagi. Allahu Akbar. Tak masalah untuk memisahkannya, karena tempatnya tetap. Kecuali kalau pindah tempat, tidak masalah. Bilang ya, apa khabar? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sehat. Dah, diri lagi. Silakanlah buat kalimat-kalimat mendoakan orang lain, tidak masalah. Bertukar boleh, kompromilah dulu. Ya, berdiri. Bertukar. Ya, sebut berdiri, ba'diyah, kawan sebelah geser sini, boleh pindah. Kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan. Ya. Jadi dengan ngomong boleh, kalau tidak pindah tempat. Awit tahwili ilal makanil akhar, atau pindah di tempat yang lain. Nah, sini tadi salat Jumatnya udah salah salaman, pindah ke sana, silakan. Mundur ke belakang boleh, yang penting bergeser. Saya kalau seandainya untuk salat
Ya, salat sunnah tak memungkinkan lagi, udah di mihrab, makmum ni penuh, tinggal geser ya sedikit ni, geser ke kiri sedikit, pindah dah tu. Yang penting jangan sama ke tempat sujudnya. Jangan sampai tempat sujudnya sama dengan salat yang pertama tadi. Minimal pindah sedikit, geser. Nah, ya, Muawiyah juga pernah ditanya, apa sih hikmahnya Nabi nyuruh begitu? Nah, pindah tempat itu surah Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu nanti, hari kiamat, bumi ini, lantai ini menceritakan perihal dia. Nah, nanti dibilang sama Allah, ya Allah, simpulan sujud di tempat aku ini. Tempat yang lain gitu kan, ngomong nanti di hadapan Allah, simpulan banyak sujud di sini, ya Allah. Semua tempat banyak ngomong, maka banyak-banyakkan tempat sujud. Nah, kan bagus, bumi ini jadi saksi ini. Bumi jadi saksi tempat di mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tak pernah sujud, bumi menyumpah kepada kita. Ya, Pak. Jangan sangka diam bumi ini bertasbih. Makanya siapa masuk dalam perut bumi, kata Nabi bilang, dia bumi menyempit. Nah, kecuali Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi, begitu jasadnya masuk, bumi menyempit, kemudian melebar meluas sejauh mata memandang. Nah, itu alam barzakh tu Bapak Ibu. Alam barzakh ni unik, tergantung amal. Ya, siapa amalnya baik, alam barzakhnya kalah rumah kita itu luasnya, kalah kampung kita ini. Nah, itu alam barzakh tu alam gaib, udah masuk akhirat dah tu. Tak bisa pakai ini, tak bisa pakai nalar lagi dah. Itu urusan Allah, bergantung amal. Nah, jadi bumi meluas dia sejauh mata memandang, menjadi raudhatun min riyadil jannah, jadi taman daripada taman surga. Itu alam barzakh. Belum surga, tamannya seperti taman di surga, kan indah tu. Ya. Ya, saya punya guru meninggal. Nah, muridnya salah satu ngomong dengan saya. Kata muridnya bilang, Ustaz, dia bilang, saya malam tadi mimpi guru kita. Di mana kau jumpa? Saya jumpa di tempat yang tak pernah saya memandang, kata dia. Jadi saya memandang dari jauh, saya datang, saya dekat, kiri kanan tu taman yang begitu indah dipandang. Saya dekati, kata mau makan dekat, oh beliau rupanya. Nah, saya tanya, Syekh, apa kabar? Baik. Di mana nih Syekh? Inilah tempat saya, kata dia. Masya Allah. Nah, itu Pak. Jadi jangan bilang tidur tuh apa, mimpi itu bunga tidur, kan? Nabi bilang 1/46 wahyu. Orang mukmin nanti di akhir zaman inilah nih, mimpi orang mukmin itu seperti 1/46 daripada ilham wahyu dari Allah SWT. Nah, banyak-banyak ibadah nanti mimpinya betul. Ya, kalau tak banyak ibadah, mimpinya apa mimpi itu? Orang Melayu bilang merayau-rayau mimpi itu. Tak apa-apa muncul yang menyeramkan itu, inilah. Jadi orang mukmin itu ilham mimpi itu. Hadis sahih Bukhari. Ya, cuma jangan terlalu percaya dengan mimpi, lihat dulu kondisinya. Makanya bertanya kepada ahlinya. Ya. Nah, jadi hati-hati jamaah yang tak ada banyak sujud, bumi ini menyumpah. Apa kata bumi bilang? Tadhak fi zahri wa tabki fi batni. Silakan kau tertawa dalam kelalaian di punggungku, kata bumi. Nanti kau menangis dalam perut aku, kata dia. Nah, itu bumi bersumpah. Maka banyak-banyak sujud, masjid dipindah-pindah, itu hikmahnya. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi menceritakan perihal dia. Ya. Inilah hikmahnya, kata Muawiyah. Ya, tatkala ditanya kenapa pindah-pindah ni? Ya. Nah, tapi kalau seandainya banyak salat sunnah tak mungkin pindah, jangan, karena memang dianjurkan safnya rapat berjamaah dan tak perlu pindah. Contohnya salat tarawih 20 rakaat, jangan pula pindah-pindah terus. 2 rakaat pindah, kacau jamaah jadi. Nah, ini salat sunnah yang sendirian kita lakukan, ya, sendirian ba'diyah atau qabliyah, yang masing-masing cari tempat lah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
Wa minal masjidil yakthiru mawadhi'a sujudi. Ya, di masjid juga banyak dilakukan agar banyak tempat sujud di masjid. Nah, itu pindah-pindah tadi. Itu sebagai saksi nanti di hari kiamat. Dan dianjurkan juga, nih ingat, dianjurkan ya litarghibi fi iqa'i salatin nafilah fil buyut. Dianjurkan dan sangat dianjurkan salat sunnah itu lakukan di rumah. Itu penekanan dari Nabi. Afdal salatul mar'i fil baiti illa al maktubah. Paling afdalnya salat seseorang itu di rumah, kata Nabi, kecuali salat fardu. Itu penegasan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berarti orang bertanya, salat sunnahnya mana lebih besar Pak Ustaz? Pahalanya di rumah ke di masjid? Jawabnya di rumah. Salat sunnah tapi ya. Salat fardu tetap di masjid. Itu laki-laki ya, itu laki-laki. Ibu-ibu terserah boleh memilih. Ibu-ibu ni boleh milih di rumah bagus, di masjid pun bagus. Kadang ibu-ibu ni kan jenuh, kepingin berjamaah di masjid boleh, tapi yang terbaik di rumah. Ya, yang terbaik di rumah. Macam mau belajar ni, turun ke masjid, jangan di rumah. Ya, di rumah kecuali suami yang mengajar. Ini suami tak agak faham. Apa mau diajar? Biarlah istri datang ke masjid. Yang penting dipisahkan, ada pembatas begini, tidak masalah. Yang begini tak timbul fitnah ramai-ramai ini. Yang timbul fitnah tu muridnya satu orang, gurunya satu orang. Itu lebih baik pulang ke rumah. Benar? Ya, kalau ada majlis taklim, ustaz ngajar muridnya satu perempuan, balik dah. Fitnah, syaitan masuk. Nah, kalau ramai begini tak jadi fitnah. Tak akan mungkin terjadi fitnah. Sama orang pergi haji. Kenapa perempuan diharamkan pergi haji sendirian? Fitnah. Tapi kalau rombongan, dah. Makanya tak perlu mahram-mahram tu, tak perlu. Itu dibuat-buat saja mahram-mahram tu. Saya punya mahram ini untuk pergi haji. Kalau rombongan, di mana fitnahnya? Ya, pergi satu kloter, oh lebih ramai lagi pergi haji itu. Jadi yang tak boleh itu perempuan sendirian pergi umrah, pergi haji, kecuali didampingi mahram. Itu ada ketentuan hukum. Ya, saya kira juga jemaah sekalian, mudah-mudahan dipahami. Pertama mengenai salat tahiyatul masjid. Kalau kita memang datang sebelum azan, kita tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita datang setelah orang azan, itu mungkin tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan tahiyatul masjid lagi. Jadi langsung qabliyah. Apakah dalam kita melaksanakan qabliyah itu memang sudah tercangkup tahiyatul masjid? Baik. Kalau kita datang sebelum azan yang pertama, kita datang ke masjid, ya tahiyatul masjid, karena belum masuk waktu. Nah, begitu setelah azan yang pertama, berarti ada salat sunnah qabliyah. Nah, waktu ini kita lihat, cukupkah kita laksanakan 2 kali salat atau hanya 1 kali? Kita yang lebih tahu. Kalau kita datang bertepatan dengan azan, insya Allah cukup. Artinya tahiyatul masjid, kemudian baru qabliyah. Nah, kalau tidak memungkinkan waktunya singkat sekali, cukup kerjakan qabliyah saja. Dengan melaksanakan qabliyah itu otomatis tahiyatul masjid terangkat. Niatnya digabungkan, tak perlu, cukup usalli sunnatul jum'ah rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Otomatis sudah tahiyatul masjid terangkat. Sama dengan jamaah, begitu datang ke masjid orang iqamah. Gimana? Iqamah. Langsung ikut berjamaah. Qabliyah itu masih memungkinkan untuk dilakukan setelah salat fardu. Tapi tahiyatul masjid otomatis terangkat dengan laksanakannya salat fardu. Yang dilarang itu masuk masjid duduk, itu yang makruh. Tapi kalau masuk masjid salat, apapun salatnya, ya udah terangkat otomatis dia. Itu mudahnya tahiyatul masjid. Jadi Nabi itu melarang sahabat jangan masuk masjid langsung duduk, itu saja masalahnya. Saya butuh di masjid,
Seandainya wuduk di rumah batal. Sampai di masjid saya berwuduk sambil azan. Ya, azan berlangsung. Nah, selesai wuduk, selesai juga azannya. Atau azannya sudah selesai sebelum saya berwuduk, tapi masih memungkinkan salat 2 rakaat. Masuklah ke masjid. Masuk dalam masjid itu saya niat qabliyah saja. Usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dengan salat qabliyah tadi 3 salat terangkat. Sunnatul wudu, tahiyatul masjid, qabliyah. Walaupun niatnya cuma niat sunnah zuhur qabliyah saja. Paham tak? Jadi mudah sebenarnya. Jadi masuk masjid duduk itulah yang dilarang. Ya, maka Nabi lagi ngomong-ngobrol sama sahabat, datang sahabat masuk masjid. Nabi kan kok ngomongan banyak di masjid, masalah ibadah, masalah pemerintahan. Kan semuanya kan ada pada Nabi itu. Nabi kan kunci pemimpin. Nah, pemimpin ibadah, pemimpin dalam agama, pemimpin dalam pemerintahan. Ya. Dialog Nabi, diskusi sama sahabat. Datang Abu Dzar. Abu Dzar masuk langsung nimbrung duduk. Nimbrung majelis taklim tadi, majelis Nabi langsung duduk. Nah, kata Nabi bilang, inna hadzal masjid haqqun. Ini masjid punya hak, kata Nabi. Kata Nabi bilang, ini masjid punya hak. Qum rak'ataini khafifatain. Berdirilah, salatlah 2 rakaat, ringankan, kata Nabi. Artinya cepatkan. Kerana mau duduk dengar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdirilah Abu Dzar tadi. Berdiri, nah kemudian salat 2 rakaat. Timbullah hukum, siapa yang duduk lupa masih memungkinkan untuk tahiyatul masjid, berdiri lagi boleh. Kan ada yang lupa duduk nih, masuk masjid duduk, belum tahiyatul masjid nih, berdiri boleh, lupa. Kalau sengaja tak ada lagi kesunahan dah. Begitu masuk masjid, tahiyatul masjid kan dah ni ya, duduk je lah, sengaja tu nengok kawan tahiyatul masjid, kepengen pula, tak ada lagi kesunahan. Karena awalnya ada unsur kesengajaan dulu. Kalau lupa masih memungkinkan. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.